Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi pagi hari ini dengan pembelajaran yang sama dan tema yang sama. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita ucapkan yel-yel kita. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Baiklah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pertumbuhan makhluk hidup. Pembelajaran 1, pertumbuhan hewan, penjumlahan berulang, sifat pertukaran pada perkalian. Sebelum kita awali pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan gambar hewan berikut, ya. Nah, ini ada beberapa hewan yang berada di padang rumput. Ada kuda, kerbau, sapi, kelinci, ayam, kambing, dan ada burung. Nah, pada gambar tersebut bahwa menunjukkan semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan, ya. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu bertambahnya berat, yaitu tentunya berat badan dan tinggi badan suatu makhluk hidup. Seperti kuda. Ada kuda kecil, ada kuda yang sudah dewasa, masih kuda ya. Kemudian ada kelinci, di situ ada anak kelinci, ya. Ada induknya. Nah, pertumbuhan yang dialami kelinci tentunya dari kecil menjadi besar. Kuda juga begitu, sapi, burung, maupun ayam. Seperti ayam, ini dimulai dari anak ayam sampai dewasa. Anak sapi sampai sapi dewasa. Nah, ini ya. Ini dinamakan pertumbuhan pada hewan. Perhatikan pertumbuhan ayam. Yang pertama, ada telur, kemudian telurnya menetas, di situ muncul anak ayam, kemudian anak ayam keluar dari cangkangnya dan menjadi besar, dewasa, ya, jadi induk ayam. Nah, ini dinamakan pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Tetapi kalau sedikit menjadi banyak, itu dinamakan berkembang biak. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Nah, ini perubahan bentuk inilah yang dinamakan pertumbuhan. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar, ya, bertambah gemuk. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yaitu yang pertama, dari makanan itu harus bergizi tinggi, ya. Kemudian penyakit yang menyerang ayam seperti bakteri, virus, dan lain-lainnya, ya. Itu menyebabkan ayam nanti tidak bisa tumbuh dengan baik karena penyakit.
Kemudian yang ketiga adalah kebersihan kandangnya. Nah, kandang harus bersih. Kalau kandangnya tidak bersih, nah itu akhirnya timbul bakteri dan virus. Oke, kita lanjutkan. Pernahkah kalian melihat gambar hewan? Tentunya pernah ya. Apalagi gambar-gambar yang ada di Google ataupun di mana, atau lukisan-lukisan ya, itu ada. Tentunya kalian pernah melihat gambar-gambar hewan. Nah, sebelum menggambar hewan atau bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu, yaitu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Nah, ini menggambar garis, terus menggambar bidang, setengah lingkaran. Nah, itu ya. Ini belajar menggambar garis. Setelah itu, maka cara menggambar hewan ayam ya seperti pada gambar di bawah ini. Apa yang kita lakukan? Nah, kita buat lingkaran, kemudian dibentuk ya, dikasih leher, terus kepala, terus dikasih cengger. Nah, sehingga membentuk seperti ini ya. Terakhir diberi warna. Nah, ini anak ayam. Nah, anak ayam ini bermacam-macam modelnya ya. Ada yang lagi makan, ada yang lagi mendongak. Nah, ini cara menggambar hewan ayam. Ini adalah dinamakan sketsa dulu ya. Yang masih belum, ini belum jadi ya, ini sketsa namanya ini ya nak ya. Ini juga masih kepala aja, ini namanya sketsa. Kalau sudah jadi ya seperti ayam ini, ayam jago ini ya. Oke, kita lanjutkan. Masih tetap dengan ayam. Ayam itu perkembangannya cepat ya nak ya. Berkembang biaknya juga cepat, yaitu melalui telur. Nah, sekarang Udin itu mempunyai 2 ayam jago dan 2 ayam betina. Nah, masing-masing ayam dimasukkan kandang. Ternyata di setiap kandangnya, ternyata induknya memiliki anak ayam yang jumlahnya 10. Nah, satu kandang ayam isinya 10. Kemudian yang satunya juga dimasukkan ke kandang yang sama. Maksudnya beda kandang ya, bukan sama-sama kan, bentuknya sama maksudnya. Yaitu yang satu dimasukkan kandang yang kedua dengan isinya 10 anak ayam dan 2 induk ayam dan jago. Nah, itu disendirikan. Kemudian anak ayam dikandangkan sendiri. Nah, ini ya, dikandang sendiri. Jumlahnya berapa ini? Nanti kita hitung ya. Oke. Kandang yang pertama jumlahnya 10 ditambah 10 sama dengan, ya. Bagaimana cara menulis perkaliannya? Nah, 10 ditambah 10. Cara menulisnya, kita lihat angka 10-nya itu ada berapa? Ada 2, maka ditulis dulu 2. Nah, baru dikali dengan banyaknya satu kandang berapa itu? 10. Maka 2 kali 10 sama dengan 20 ya. Jadi 10 ditambah 10 dinamakan penjumlahan berulang ya, penjumlahan berulang. Jadi 10 ditambah 10 itu dinamakan penjumlahan berulang. Nah, dalam bentuk perkaliannya adalah 2 kali 10. Oke. Bagaimana cara perkaliannya? Nah, cara perkaliannya adalah 10 dikali 2 sama dengan
cara bersusun. 10, kemudian 2-nya di bawah, tanda garis, dikali, ya, berarti 10 dikali 2. Apa yang dilakukan dulu? Tetap seperti penjumlahan dan pengurangan, lakukan yang satuan dulu, berarti 0 dikali 2, ya, 0 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. Maka 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, tentunya anak-anak harus sudah hafal dengan perkalian seperti ini, ya. Anak-anak harus sudah hafal dengan perkalian seperti ini, ya. Mulai perkalian 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 9. Itu kalian harus hafal. Terutama perkalian 4, ya. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh berikut. Ada berapa ayam ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 ayam. Kemudian ditambah lagi 12 ayam. Ditambah lagi 12 ayam. Sama dengan, berapa ayam? 12 ditambah 12 ditambah 12 tadi dikatakan sebagai, ya, penjumlahan berulang. Maka hasilnya adalah, bagaimana cara menulis perkaliannya? Sebelum kita tentukan hasil, bagaimana cara menulis perkaliannya? Yaitu 12-nya ada berapa? Ada 3. Nah, ini sudah ada 3. Kemudian dikali dengan 12 sama dengan 36. Ya. Perhatikan contoh lagi. 3 dikali 12 sama dengan, cara ini dengan cara bersusun, ya. Dikali dengan cara bersusun, sama seperti 10 kali 2 tadi. Jadi 12 dikali dengan 3, sama urutannya. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. Maka 12 kali 3 sama dengan 36. Nah, tentunya kalian harus hafal ini, ya. Contoh lagi. Contoh perkalian dua bilangan dengan sifat pertukaran. Ya. Contoh perkalian dua bilangan dengan sifat pertukaran. Kalian perhatikan dulu. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ini adalah bentuk penjumlahan berulang. Dijadikan bentuk perkaliannya berapa? 4. Benar, ya. 3-nya ada berapa? Ada 4 dikali 3. Kemudian yang kedua, 3 tambah 3 tambah 3 ini dinamakan apa tadi? Penjumlahan berulang. Kemudian 4 tambah 4 ditambah 4 sama dengan, 4-nya ada berapa? Ada 3. Berarti 3 dikali 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ini dinamakan penjumlahan berulang. Jadi 4, ya, dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Jadi sama anak-anak, ya. 4 kali 3, ya, itu sama dengan 3 kali 4. Cuman
bentuk penjumlahan berulangnya yang berbeda. Nah, ini dinamakan sifat pertukaran pada perkalian. Ya. Contoh lagi. Sekarang contoh perkalian dijadikan penjumlahan berulang. Misal 6 dikali 3 sama dengan, nah, kalau dijadikan penjumlahan berulang, nah, yang dijadikan 6 kali 3 berarti yang ditulis adalah 3-nya dulu. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ya, jadi 6 dikali 3. Nah, 3-nya itu berapa kali? Nah, seperti itu ya. Jadi bilangan yang, nah ini bilangan yang kedua ini. Jadi bilangan yang kedua 6 kali 3 itu 3-nya yang diulang. Lagi 3 kali 8 sama dengan berapa yang diulang? Yaitu 8 ditambah 8 berapa kali? Ditambah 8, ya cukup 3 kali. 3 kali 8 berarti 8-nya ada 3. Sekarang contoh penjumlahan berulang dijadikan perkalian. Semisal 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan, nah, ditulis dulu 7-nya ada berapa? Iya 4, baru dikali dengan 7. Berikutnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan, nah, dihitung dulu 2-nya ada berapa itu 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tulis 6 dikali berapa? 2. Ini dinamakan penjumlahan berulang dijadikan perkalian. Nah, sekarang perhatikan contoh terus ya nak ya. 132 dikali dengan 3. Nah, bagaimana caranya? Yaitu 132 disusun ke bawah nak ya. 3. Satuannya dulu yang dikalikan, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi 132 kali 3 sama dengan 396 ya. Jangan lupa loh ya, perkalian, penjumlahan, pengurangan selalu yang dikalikan dulu adalah bagian satuan ya. Oke. Contoh lagi ini ya. Sekarang 230 dikali dengan 2 sama dengan cara 230 ya dikali 2 dengan cara disusun ke bawah. Berapa dulu anak-anak? Ya 0 dikali 2 sama dengan 0. Mengapa 0 kali 2 sama dengan 0? Ya, kan gak ada hasilnya. Setiap bilangan kalau dikali 0 hasilnya 0. Meskipun dikali 1000, dikali 1 juta, tetap hasilnya 0. Jadi bila 0 itu ya 0, nggak ada nggak ada hasilnya. Jadi 0 kali 5 ya 0, 0 kali 100 juta ya 0 ya. Nah, tapi kalau dikalikan dengan angka 1, maka
bilangannya ya bilangan itu sendiri. Contohnya 1 kali 3 berarti hasilnya 3, kan bilangan itu sendiri. 1 kali 4 berarti hasilnya 4. Seperti itu ya. 1 kali 1 juta ya hasilnya 1 juta. Oke, kita lanjutkan lagi ini. Setelah 0 kali 2 sama dengan 0, maka yang puluhan yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan yang ratusan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 230 kali 2 sama dengan 460. Bagaimana anak-anak? Ya, semoga kalian bisa untuk memahami dan bisa mengerti. Nanti kalau kalian masih bingung, ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan hari Sabtu, ya, secara daring melalui Zoom. Nanti saya jelaskan di sana kalau ini bingung. Baiklah anak-anak, belajar hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sholat dan mengaji utamakan dalam hidup. Untuk itu, kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.